Shalom GB Hosana, apa kabar? Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, dan tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah hari ini. Ayat untuk minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20 yang berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita bersama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih yang sejati dan sempurna hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan untuk bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Saya teringat satu lagu sekolah minggu yang berkata demikian. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ya, betul sekali. Di dalam lagu ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mencintai semuanya. Bukan cuma saya, bukan cuma kamu, tapi Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi semua anak-anak-Nya. Bukankah kita semua anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan, bahwa kita juga sepatutnya harus mengasihi sesama kita? Bahkan kita tidak boleh untuk membenci atau bertengkar dengan saudara atau teman-teman kita sesama. Dengan mengasihi sesama manusia, saya percaya bahwa kita juga sudah mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Kasih yang gak akan pernah ada habisnya, kasih yang tidak akan pernah ada ujungnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan, bagaimana Tuhan terus dan menerus mencintai kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk contoh dan teladan yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk bagaimana kami harus mengasihi sesama kami manusia Tuhan, seperti kami mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan, contoh yang Tuhan sudah berikan bisa kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan untuk terus belajar dan belajar menjadi seperti-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sementara kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau, dan kami mau belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar tentang firman-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk kami siap menerima setiap berkat-berkat Tuhan dalam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Allah yang baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan berkata, Amin. Lift up your voice and praise God. Happy Sunday. Haleluya. Hanya Yesus gunung batu kita, kota benteng kita, keselamatan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian, penyembahan bagi Allah kita. Haleluya. Keselamatanku dan Kau yang membelaku.
Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBI Hosana, dimanapun saudara-saudara berada. Kita patut bersyukur kepada Bapa Surgawi, bila sampai saat ini beliau masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Saya berdoa saudara, agar firman Tuhan ini yang akan kita dengar sebentar lagi sungguh-sungguh berbicara kepada kita sekalian, sehingga secara pribadi hidup kita diubah oleh firman Tuhan dan kerja Roh Kudus-Nya. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak semua untuk berdoa, untuk memohon pimpinan Roh Kudus-Nya, agar Roh Kudus-Nya memimpin pikiran kita, hati kita, untuk boleh menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, betapa hausnya kami akan firman-Mu. Kami menanti-nanti seperti tanah yang kering, yang merindukan hujan yang turun. Ya Tuhan, basuhlah jiwa kami. Berikanlah kepada kami kekenyangan akan kelaparan rohani ini. Mohon belas kasihan Tuhan, agar Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memberikan kami penerangan firman-Mu, yang menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik. Mohon belas kasihan Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan mengabarkan firman-Mu, biar baik perkataan maupun pemberitaannya tidak disampaikan oleh hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh dengan keyakinan akan kekuatan Roh Allah yang bekerja di dalam firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara, tentu saudara pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain, bukan? Saya juga pernah, saudara. Nah, yang saya ingin tanyakan, saudara, pada waktu saudara membandingkan diri dengan orang lain, entah itu dengan teman, entah itu dengan saudara, rekan-rekan pelayanan, atau dengan saingan, atau juga orang yang tidak saudara kenal sebetulnya, bagaimana perasaan yang muncul dalam hati saudara? Saudara, saya terka ada dua kemungkinan perasaan yang akan muncul di hati saudara. Yang pertama, perasaan minder, sekaligus iri hati saudara. Kalau mendapati bahwa orang yang kita bandingkan dengan diri kita itu, ternyata dia lebih baik dari kita. Entah dalam status sosial, ekonomi, penampilan, intelektual, pendidikan, atau skill lainnya, saudara. Yang kedua, saudara, mungkin perasaan yang muncul di hati saudara adalah perasaan bangga sekaligus merendahkan orang itu. Bila kita mendapati bahwa orang itu tidak lebih baik daripada diri saudara sendiri. Saudara, sebenarnya baik perasaan minder ataupun perasaan bangga pada diri sendiri ketika kita membandingkan dengan orang lain, saudara, merupakan refleksi adanya dosa kesombongan di dalam diri kita, saudara. Ada orang bilang membandingkan diri dengan orang lain yang lebih maju dari kita itu baik, supaya kita termotivasi, terdorong untuk sama seperti dia, bahkan bisa melampaui dia. Betulkah itu baik, saudara? Saudara, bila kita mau telusuri jauh lebih dalam maknanya, maka kita akan mendapati, saudara, bahwa semua akar dari pembandingan itu adalah dosa kesombongan yang menghasilkan perasaan susah hati bila orang lain yang kita bandingkan itu lebih dari kita, yang menghasilkan perasaan senang hati bila orang lain itu lebih rendah dari kita. Wow, saudara, ini benar-benar tidak sehat.
Saudara, seorang teolog Katolik pada abad ke-13 yang bernama Thomas Aquinas pernah mengatakan demikian, saudara. Pride is the father of all sins. Pride is the father of all sins. Kesombongan adalah bapa dari segala dosa. Saudara, dosa pertama yang hadir dalam kehidupan manusia adalah dosa kesombongan. Ketika Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis untuk memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman yang dilarang Tuhan, saudara, iblis berkata bahwa apabila mereka memakannya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, mereka ingin jadi seperti Allah, jadi sederajat dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat, tidak lagi bergantung kepada Tuhan dan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Saudara, lalu buah itu dimakan mereka. Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Apa pintu masuk dosa itu? Dosa kesombongan, saudara. Saudara, mulai dari situ dosa-dosa yang lain mengikuti hidup manusia. Dosa iri hati, kebencian, pembunuhan, perzinahan, dusta, pencurian, tidak menghormati ayah ibu, dan macam-macam dosa beranak dan bercucu. Dari mana asalnya? Pride is the father of all sins. Saudara, dosa kesombongan itu bagi saya ada dua macam, saudara. Kesombongan yang menyangkut paut soal jasmani, termasuk kecantikan, ketampanan, intelektualitas, pendidikan, harta kekayaan. Yang kedua adalah kesombongan yang bersifat rohani, saudara. Merasa diri lebih suci, lebih saleh. Dalam hal ini, membanggakan tentang ibadah, doa, puasa, persembahan, lebih tahu soal Tuhan, lebih dekat hidup dengan Tuhan, menjadi kesombongan rohani yang tersendiri, saudara. Saudara, dari dua dosa kesombongan ini, dosa kesombongan rohani adalah dosa yang paling mematikan. Saudara, perhatikan, semua dosa bila dilakukan paling sedikit menimbulkan perasaan bersalah. Ada rasa guilty feeling, bukan? Tetapi ada satu dosa yang kalau dilakukan justru orang merasa diri benar. Dosa apa itu, saudara? Dosa kesombongan, khususnya kesombongan rohani, saudara. Saudara, gambaran seperti itulah yang kita lihat di dalam diri orang Farisi dari bagian Alkitab yang kita baca tadi, saudara. Mari kita ikuti kisahnya, saudara. Saudara, saat itu Tuhan Yesus sedang melayani di kotanya sendiri, yaitu kota Kapernaum. Di sana ia menyembuhkan dan mengampuni dosa seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya kepadanya. Saudara, ketika melihat Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, para ahli Taurat berkata di dalam hati mereka, ia menghujat Allah. Saudara, mengapa sih mereka berpikir demikian? Karena sebetulnya mengampuni dosa itu merupakan hak prerogatif daripada Allah saja. Sekarang bagaimana mungkin Yesus mengampuni dosa? Bukankah ini berarti bahwa ia menyamakan diri dengan Allah? Saudara-saudara, mereka tidak pernah mau menyadari dan mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Saudara, setelah itu Yesus pergi dari situ dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Matius sedang duduk di kantor pajaknya. Saudara, seorang pemungut cukai di zaman itu adalah seseorang yang dianggap sangat hina, tidak bermoral. Ia adalah orang Yahudi yang menjadi kaki tangan pemerintah Romawi untuk menarik pajak kepada orang Yahudi bangsanya sendiri. Saudara, karena itu, saudara, para pemungut cukai yang diberi hak oleh pemerintah Romawi untuk menarik pajak kepada bangsanya sendiri dianggap pengkhianat bangsa. Apalagi kadang-kadang, saudara, kebanyakan pemungut pajak menarik pajak sesuka-suka mereka untuk memperkaya diri. Saudara, kehidupan orang Yahudi yang sudah susah ditambah lagi dengan perbuatan pengkhianat bangsa si pemungut cukai, maka bertambah sengsaralah kehidupan mereka. Oleh karena itu tidak heran, saudara, para pemungut cukai disamakan rendah diri mereka dengan pekerjaan wanita tunasusila atau PSK. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke bait Allah dan beribadah di bait Allah. Tetapi sekarang, saudara, Yesus malah memasuki kantor pajak itu. Mau apa dia?
Apakah ia ingin mencaci maki si pemungut cukai itu yang bernama Matius dengan kata-kata kutukan yang kasar? Saudara, ketika ia sudah memasuki kantor pajak itu dan bertemu muka dengan Matius si pemungut cukai itu, Yesus menatap dia dengan lembut. Dia berkata, "Ikutlah aku." Saudara, undangan untuk mengikuti Yesus yang keluar dari mulut Yesus ini, saudara, tentu saja menggetarkan hati Matius. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Yesus, saudara. Ia adalah figur yang dianggap oleh orang banyak nabi yang baru muncul. Pemuka agama yang melakukan banyak mujizat. Seorang yang sering memberitakan tentang kerajaan Allah dan meminta pendengarnya bertobat. Sekarang guru itu diri di depan dia. Sekarang nabi itu memanggil dia, "Ikutlah aku." Aduh saudara, bagaimana mungkin seorang yang begitu kudus, hamba Allah yang luar biasa, memanggil dia untuk meninggalkan segalanya dan menjadi muridnya. Saudara, ini satu panggilan yang menggetarkan hati Matius yang merasa diri kotor dan berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana respon Matius, saudara? Saudara, Alkitab menyatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, Matius langsung mengikut Yesus. Tidak dikatakan dalam Alkitab ia membereskan dulu pembukuan pajaknya, mengumpulkan uang-uang di lacinya, saudara, lalu baru setelah beres semua dia mengikut Yesus. Tidak, saudara. Dikatakan ia langsung berdiri dan mengikut Yesus. Seolah-olah ia telah menemukan segala sesuatu yang dicarinya selama ini, yang begitu berharga, bahkan jauh lebih berharga dengan apa yang ada di meja kantornya, saudara. Saudara, kemudian rupanya, karena begitu bersukacitanya Matius dalam kehidupan yang baru menjadi murid Yesus, kemudian ia mengundang Yesus dan murid-muridnya makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Tidak lupa dia mengundang pula rekan-rekan pemungut cukainya. Dan Alkitab mengatakan dia juga mengundang orang-orang berdosa lainnya untuk makan bersama di rumahnya. Oh, saya gambarkan, saudara, semua orang bersukacita, saudara. Terlebih lagi mereka yang dianggap oleh masyarakat Yahudi sebagai orang-orang pendosa yang dihina dan dianggap sampah masyarakat, sekarang berkumpul dengan Yesus Kristus yang dianggap nabi yang luar biasa itu. Saudara, bahkan pemungut cukai yang dilarang masuk ke bait Allah sekarang makan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, saat semua orang bersukacita, ada sekelompok orang yang susah hati, saudara. Melihat pesta itu, melihat orang-orang berdosa berkumpul, melihat Yesus menerima mereka. Mereka berdiri di luar rumah dengan perasaan tidak senang. Siapakah mereka, saudara? Orang-orang Farisi. Saudara, tidak lama mereka menghampiri murid Yesus yang masih ada beberapa orang tinggal di luar. Mereka berkata dengan sinisnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara, coba saudara bayangkan, coba saudara terka. Mengapa mereka mengeluarkan pernyataan yang sinis itu? Padahal pesta itu diadakan oleh Matius, dibiayai oleh Matius. Matius tidak pernah meminta dana pesta kepada mereka. Matius tidak pernah meminta bantuan tenaga mereka. Matius tidak merugikan mereka sedikit pun. Tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, orang Farisi. Sekarang mari saudara kita lihat Yesus. Apa sangkut pautnya Yesus yang dikritik itu? Apakah Yesus berkumpul atas nama orang Farisi sehingga mempermalukan orang Farisi? Apakah ia meminta uang jalan dari perkumpulan orang Farisi? Sama sekali tidak, saudara. Lalu mengapa, saudara, orang Farisi tidak senang dan mengeluarkan kritik yang tajam dan keras itu? Mengapa gurumu makan dan berkumpul dengan orang-orang berdosa? Saudara, masalahnya adalah orang Farisi itu merasa diri lebih benar, lebih kudus, lebih mentaati Taurat Tuhan daripada Yesus. Apalagi jika dibandingkan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, sampah masyarakat yang dianggap demikian oleh orang-orang Yahudi. Saudara, dalam pikiran orang-orang Farisi, orang yang saleh itu tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral. Para pendosa yang meremehkan hukum-hukum Allah, yang akan dibakar Allah di perapian yang menyala-nyala, saudara. Tindakan makan bersama-sama dengan orang berdosa, saudara, menyiratkan penerimaan Yesus,
persetujuan dan persahabatan Yesus dengan orang-orang berdosa. Sangat mungkin dong dalam pikiran orang-orang Farisi itu, saudara, karena Yesus makan dengan orang-orang berdosa, sebetulnya Yesus adalah orang berdosa juga. Atau dia orang yang tidak menghormati hukum Allah, yang membenci orang berdosa. Saudara-saudara, meskipun orang-orang Farisi itu berbicara kepada para muridnya, Yesus mendengarnya, saudara. Lalu apa reaksi Yesus? Saudara, dia berkata kepada orang-orang Farisi itu, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bahkan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, perhatikan perkataan Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Apa maksud perkataan Yesus ini, saudara-saudara? Saudara, di sini Yesus memakai kiasan dengan menggunakan perkataan orang sehat, orang sakit, dan tabib atau dokter. Yesus mau menyatakan bahwa orang yang berdosa itu sebagai orang sakit, saudara, yaitu pemungut cukai dan kerabat-kerabatnya, para pendosa. Mereka adalah orang-orang sakit yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan pertolongan seorang dokter, penyembuh dan mengampuni dosa mereka. Siapa yang disebut dokter itu atau tabib? Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus yang datang dari surga ke dalam dunia. Saudara, sebetulnya misi utama Yesus datang ke dalam dunia adalah justru mencari orang-orang yang berada di dalam jeratan dosa, dan juga yang akan menerima hukuman Allah yang mereka akan terima karena konsekuensi dosa yang mereka perbuat. Saudara, karena manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka satu-satunya jalan agar manusia bisa diselamatkan adalah Yesus anak Allah itu turun menjadi manusia. Untuk mengorbankan dirinya sendiri menjadi tumbal penebus salah dengan cara kematiannya di kayu salib, saudara. Ini adalah misi Yesus. Misi yang tidak pernah hilang. Misi yang selalu dia pegang. Misi yang membawa dia naik ke kayu salib, saudara. Saudara, target Yesus tentu saja mencari orang berdosa. Dan dia sangat bersuka cita bila ada orang berdosa yang datang kepadanya. Pasti dia terima dan diampuninya. Nah sekarang, saudara-saudara, pada waktu Yesus sedang berkumpul dengan orang-orang berdosa yang dikasihaninya itu, ia dikritik oleh orang-orang Farisi yang merasa diri lebih benar, lebih saleh dan lebih suci daripada dirinya sendiri, dan juga daripada orang-orang berdosa. Saudara, siapakah orang-orang Farisi yang ada di hadapan Yesus itu? Ya, orang berdosa juga, saudara, yang sebenarnya tidak lebih daripada para pemungut cukai dan rekan-rekannya. Hanya, saudara, para pemungut cukai dan teman-temannya adalah orang berdosa yang merasa diri berdosa dan datang kepada Yesus, sedangkan orang Farisi adalah orang berdosa yang merasa diri benar, bahkan lebih suci daripada yang lain, dan tidak merasa diri membutuhkan Yesus. Saudara, sama seperti orang sakit yang merasa tidak sakit. Orang sakit itu tidak akan pergi ke dokter, bukan? Saudara, inilah kelompok yang tidak bisa diselamatkan oleh Yesus. Bukan karena kematiannya di kayu salib tidak mampu menebus dosa mereka, tapi karena mereka tidak merasa perlu pengorbanan Kristus, pengampunan Kristus, karena mereka tidak merasa diri berdosa. Saudara, inilah kesombongan rohani yang luar biasa, atau kekerasan hati yang terselubung oleh kesalehan yang palsu. Saudara, karena itu Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, untuk orang-orang berdosa yang merasa diri tidak benar di hadapan Tuhan, yang memerlukan pengampunannya, dia datang. Jadi dia tidak datang untuk orang yang merasa diri benar dan tidak perlu pengorbanan dan pengampunannya. Saudara, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain.
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Tuhan. Aku berdoa, dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, dan kemudian Yesus berkata, saudara, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu," dia menunjuk orang Farisi, "tidak dibenarkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mencari orang berdosa yang sadar bahwa dirinya berdosa. Bukan orang berdosa yang merasa dirinya benar. Allah sungguh-sungguh tergetar hatinya ketika orang berdosa memohon pengampunan seperti dalam perumpamaan pemungut cukai tadi. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Pemungut cukai itu tidak berdalih. Pemungut cukai itu tidak berargumen kenapa dia jatuh ke dalam dosa. Pemungut cukai itu tidak menyalahkan orang lain. Pemungut cukai itu tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia mengaku di hadapan Tuhan dengan hancur hati, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, ketika Yesus disalib, ada juga 2 orang penjahat yang disalib di sebelah kanan dan kirinya. Kita tidak tahu identitas kedua orang penjahat itu. Siapa nama mereka, dari mana asal mereka, apa pendidikan mereka, dan mengapa mereka sampai dijatuhi hukuman salib yang mengerikan itu. Tapi dari kata penjahat yang dipakai oleh Lukas, saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka bukanlah penjahat kecil-kecilan, tapi seorang kriminal yang tidak dapat direhabilitasi lagi, saudara. Karena mereka sudah begitu rusaknya, melakukan kejahatan dengan kekejaman, berhati dingin, ganas, merampok, menganiaya, memperkosa, dan membunuh. Saudara, oleh karena itu pengadilan memutuskan hukum salib bagi mereka. Saudara, sampai di atas kayu salib, dalam keadaan kesakitan dan keputusasaan menjelang ajal, mereka melihat Yesus pun disalib. Saudara, kedua penjahat itu menurut Matius pada mulanya mencaci maki Yesus, saudara. Yesus yang tidak mereka kenal. Seorang dari penjahat itu berkata kepada Yesus, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, perhatikan kata menghujat, artinya menghina, memperolok, mencemooh. Saudara, perkataan "bukankah engkau adalah Kristus" ini bukan satu pernyataan atau pengakuan bahwa Yesus yang disalib di sebelah mereka benar-benar anak Allah, Sang Mesias, orang yang diutus oleh Allah. Bukan, saudara. Perkataan itu satu penghinaan. "Bukankah engkau adalah Kristus?" Mirip kalau zaman sekarang orang berkata, "Bukankah kamu laki-laki?" Artinya apa? Orang yang mengatakan itu pada kita sedang meragukan kejantanan kita. Lalu saudara, bagaimana kalau orang berkata, "Bukankah kamu insinyur? Bukankah kamu apoteker?" Artinya apa? Kok kamu sebodoh itu sih? Kok nggak profesional sih? Itu kalimat meragukan kemesiasan Yesus. Dan yang lebih lagi, saudara, rusaknya orang-orang ini. Dia berkata, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Sebetulnya yang penting adalah kaminya, saudara. Kalau engkau benar Kristus, tunjukkan dirimu dan jangan lupa kaminya. Saudara, bagaimana mungkin orang yang mencaci maki kemudian buntut-buntutnya meminta tolong? Sungguh tidak tahu malu, bukan? Saudara, lihatlah betapa rusaknya moral kedua orang itu. Kapan mereka pernah mengenal Yesus? Kapan mereka pernah bersinggungan hidup dengan Yesus? Kapan Yesus pernah melakukan kesalahan pada mereka, saudara? Kapan? Sama-sama tersalib, seharusnya sama-sama menderita, menjadi teman sependeritaan. Tapi mereka melakukannya justru mencaci maki Yesus. Saudara, dosa membuat manusia menjadi picik. Dosa membuat manusia begitu jahatnya. Dosa membuat manusia bahkan di tengah-tengah kematiannya masih dapat menghina orang lain. Dosa membuat manusia yang diciptakan oleh Allah begitu mulianya, segambar dan seturut dengan rupa Allah, menjadi rusak total. Saudara, dosa membutakan mata hati manusia bahwa mereka adalah manusia kotor yang penuh dengan belatung-belatung dosa yang menjijikkan di mata Allah.
Dosa membuat manusia merasa diri lebih benar ketika membandingkan diri dengan orang lain. Itulah yang terjadi pada dua orang penjahat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan perasaan Yesus yang menerima penghinaan itu. Namun di tengah-tengah perjuangannya menahan sakit atas seluruh luka di tubuhnya, karena sisaan cambuk, tamparan, paku di kaki dan tangannya, di tengah-tengah darah yang terus menetes dan dari kepala sampai ke seluruh tubuhnya, saudara. Belum lagi olok-olok para pengawal Romawi, juga cacian orang banyak. Yesus tetap diam, saudara. Tak lama kemudian dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, Yesus meminta ampun untuk orang-orang yang menghinanya, yang menyiksanya, yang tidak menghormatinya. Saudara-saudara, saya kira inilah perkataan yang mengherankan, mengejutkan salah seorang penjahat yang tadi mencaci maki Yesus pula. Bagaimana mungkin bisa diucapkan perkataan yang begitu agung, yang begitu mulia oleh seseorang yang telah begitu banyak menderita, disakiti dalam keadaan sekarat, yang dicaci maki oleh banyak orang, yang sedang menunggu kematian. Dia pun mengalami itu, saudara. Tapi tidak mungkin dia bisa mengucapkan kalimat seagung itu. Saudara, kemungkinan inilah doa yang membuat salah seorang penjahat itu berhenti mencaci maki Yesus. Tertegun dan mulai kesadarannya muncul. Saudara, ia mulai sadar bahwa orang yang disalib di sebelahnya itu sangat berbeda dengan dirinya. Ia mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ia mulai takut kepada Allah. Saudara, kesadaran akan siapakah Yesus memunculkan perasaan takut di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya orang berdosa yang kotor dan hina. Seumur hidupnya hanya bergelimbangan dengan dosa. Ia sadar bahwa dosa membawa konsekuensi hukuman berat. Yang terberat adalah setelah kematian itu tiba, dia harus berhadapan dengan tahta pengadilan Allah yang menakutkan dan akan melemparkan dia ke perapian yang menyala-nyala di neraka nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara itu temannya masih terus-menerus mencaci maki Yesus. Kemudian ia menegurnya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudara, ia tidak berdalih lagi. Ia tidak merasa diri benar, baik di mata Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah manusia yang kotor, yang pantas dihukum oleh Allah, dilemparkan ke perapian yang menyala. Ajaibnya, saudara, saat dia menyadari bahwa dirinya kotor di hadapan Allah, saat itulah anugerah pengampunan Allah itu mulai mendekati dirinya, saudara. Mengapa, saudara? Karena Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesalehan dalam agama termasuk ibadah, doa, puasa, persembahan, baik dilakukan. Tapi tidak membuat kita akan diampuni dan ditebus oleh Kristus dengan kematiannya. Apalagi ketika kita gemar memakai segala kesalehan kita itu, ibadah kita itu sebagai topeng untuk memamerkan citra diri kita di hadapan orang lain. Tetapi sebetulnya hati kita mempunyai kesombongan rohani tersendiri. Merasa diri benar, lebih saleh, lebih taat, lebih berdedikasi kepada Tuhan dalam melayani Dia. Saudara, dosa kesombongan rohani membuat kita, saudara, jauh dari anugerah pengampunan. Karena orang seperti itu merasa tidak perlu pengampunan Tuhan, karena dia merasa tidak berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh inilah dosa yang sangat menghalangi anugerah pengampunan Allah datang pada diri orang itu. Karena apa, saudara? Karena Yesus sekali lagi datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang yang merasa diri benar. Saudara-saudara, dalam percakapan dengan seorang pemuda yang hendak dibaptis di gereja yang saya layani, seperti biasa, saudara, setiap orang yang akan dibaptis harus dipanggil lebih dahulu, diadakan wawancara. Setelah bicara sekian menit, saya bertanya pada dia, "Andai kata kamu meninggal dunia saat ini, kira-kira kamu akan masuk ke surga atau dilempar Tuhan ke neraka?"
Lalu ia berkata dengan mantap, "Pasti Pak, saya masuk surga." Wow, good dalam hati saya. Pasti nanti jawabnya kira-kira karena Yesus telah menebus saya. Kemudian saya lanjutkan lagi. "Mengapa kamu yakin seperti itu?" "Jelas Pak, saya rasa saya orang baik bukan orang jahat." Saya menatap dia dengan dalam lalu saya berkata, "Saya senang dengan jawaban kamu. Tapi menurut kamu tuh orang berdosa atau tidak berdosa?" "Tentulah Pak, saya orang berdosa. Tapi kalau dibanding dengan orang lain dosa saya sedikit sekali Pak. Dari kecil Pak, saya tidak pandai berbohong. Ulangan tidak pernah nyontek. Pacaran pun paling pegangan tangan. Beda dengan teman-teman saya Pak. Ujian nyontek, banyak bohongnya, pacarannya juga mengerikan Pak. Sangat-sangat mengerikan. Rata-rata mereka sudah melakukan seks bebas. Saya tidak pernah Pak. Dan tidak sekalipun saya lakukan." Saudara, saya tersenyum mendengar jawabannya. Lalu saya melanjutkan percakapan dengan rileks. Saya bercerita tentang kekudusan Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang kejatuhan Adam Hawa di dalam dosa. Lalu dosa itu menyebar dari generasi ke generasi. Mereka terpisah dari Allah dan hidup di dalam kepahitan, saling tipu, saling bunuh, saling melakukan hal-hal yang tidak baik, membutakan manusia melihat dirinya sendiri. Sampai saya berbicara tentang kekotoran dosa di dalam setiap pribadi. Lalu dia berkata, "Stop Pak Pendeta, stop Pak Pendeta." Air matanya mulai keluar dan dia berkata, "Sekarang saya menyadari Pak, saya orang kotor. Saya merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan Pak." Dia terus menangis saudara. Lalu saya berkata, "Maukah kamu datang kepada Tuhan dalam doa? Bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan atas seluruh dosa-dosamu." Dia menundukkan kepala, dia menangis lagi dan berkata, "Saya perlu diampuni Pak. Saya ingin datang pada Yesus." Saudara, hari itu anak muda itu berdoa dengan suatu doa yang saya kira sudah ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus selama 20-an tahun. Dia berdoa dengan suara lirih, dengan hancur hati dan berkata, "Tuhan, saya menyadari saya orang yang kotor. Saya tidak lebih baik dari teman-teman. Tuhan tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya imajinasikan. Tuhan tahu perkataan saya. Tuhan tahu perbuatan saya yang begitu melukai hati Tuhan." Dengan terisak-isak dia memohon kepada Tuhan, "Ampuni saya Tuhan. Kasihani saya Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku, sucikan hatiku dari seluruh kekotoran dosa." Saudara, dia sungguh-sungguh bertobat. Hari itu Tuhan bersuka cita karena ada seorang berdosa yang merasa diri berdosa, yang datang dengan kehancuran hati memohon pengampunannya. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia. Misinya adalah mencari orang-orang seperti ini. Dia rela naik ke salib untuk menanggung segala murka Allah yang harus diterima oleh orang-orang berdosa. Tetapi dia mau jadi tumbal penebus salah orang-orang berdosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kemudian kelak saya melihat pemuda ini menjadi aktivis, bahkan menjadi majelis. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Saudara-saudara, mungkin saudara telah menjadi seorang Kristen sejak kanak-kanak. Saudara telah beribadah dan mendengar khotbah ribuan kali. Saudara hafal lagu-lagu pujian begitu banyak dan ayat-ayat Alkitab. Bahkan saudara telah menjadi pelayan Tuhan yang ikut berdoa, berpuasa, melayani Tuhan, memberi persembahan untuk gereja. Tuhan tahu semua itu. Tapi saya ingin katakan saudara, Tuhan juga tahu siapa di antara saudara yang hanya pencitraan untuk dilihat orang dan merasa diri benar, saleh dibandingkan diri dengan orang lain. Saudara, engkau perlu datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan melihat jelas siapakah di antara kita yang ada kesombongan rohani itu, yang sebetulnya jauh daripada kehidupan rohani yang benar. Saudara, Tuhan telah menunggu engkau sekian lama untuk datang terbuka di hadapan Dia. Tidak berargumen lagi, tidak berdalih lagi, tidak menyalahkan orang lagi, tapi dengan hancur hati berdoa kepada Tuhan. Di depan mata Yesus terbuka seluruh kehidupan kita. Yang berbahagia adalah orang berdosa yang merasa sungguh-sungguh dirinya berdosa dan kotor di hadapan Tuhan, yang bertobat dan menyesal atas dosa-dosanya, yang memohon pengampunan kepada Tuhan. Maukah saudara sekarang datang pada Tuhan,
agar saudara menerima pengampunannya. Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di dalam doa dengan perasaan kotor, hina dan tidak layak. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, Roh Tuhan sedang bekerja di dalam diri saudara masing-masing. Ia tahu apa yang kau perbuat, apa yang kau pikirkan. Dia juga tahu pencitraan apa yang sering kau mainkan. Di balik topeng-topeng kesalehan, apa yang kau inginkan, Allah tahu semuanya itu. Ia mengasihimu sama seperti Ia mengasihiku. Maukah engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan perasaan diri yang sungguh-sungguh menyadari engkau kotor di hadapan Tuhan? Tanpa pengampunannya, engkau tidak akan bisa menerima kehidupan kekal. Maukah engkau dengan jujur hati dan hancur hati berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, inilah aku orang berdosa. Engkau tahu Tuhan betapa kotornya hidupku dan hatiku. Sekarang aku datang kepadamu memohon pengampunan. Saudara datanglah di dalam doa. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan saudara, ya Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Sucikan hatiku yang kotor ini dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau telah mati menanggung seluruh hukuman dosaku 2000 tahun yang lampau. Oleh karena itu selamatkan aku, ciptakan aku menjadi baru. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Silakan saudara berdoa dalam hati saudara. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar jeritan permohonan pengampunan dari anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepada Roh Kudus-Mu yang sudah boleh mencelikan pikiran dan kesadaran kami tentang siapakah kami. Kami tidak lebih baik dari orang lain. Kami tidak lebih saleh. Kami tidak lebih benar. Di mata-Mu kami orang berdosa yang sama berdosa dengan seluruh orang di muka bumi ini, yang membutuhkan kasih pengharapan dan pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah anak-anak-Mu yang menjerit dan memohon pertolongan pada pagi ini, yang memohon pertolongan dalam kebaktian ini. Kami percaya Tuhan yang murah hati, yang datang untuk mencari orang berdosa, telah mengampuninya. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Kau beri melalui pekerjaan karya pengampunan yang dilakukan oleh anak-Mu di kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, bagi saudara yang sungguh-sungguh berdoa dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh dan bertobat, yakinlah bahwa engkau telah diciptakan baru. Seluruh dosa-dosamu telah dihapus oleh Tuhan dan engkau menjadi anak Allah. Sekarang jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, yang jujur kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani dan cinta Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Benny Solihin. Mari kita akan akhiri ibadah umum pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab pagi hari ini Engkau telah mengajar kepada setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Benny Solihin. Tuhan, Engkau pakai terus kehidupan di dalam pelayanannya. Kami percaya urapan baru akan terjadi di dalam setiap apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GBI Hosana ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan kami terus akan melihat bagaimana Engkau membukakan jalan bagi setiap apa yang kami usahakan dan kami kerjakan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, apa yang menjadi keperluan jemaat-Mu, Tuhanlah yang akan menyediakan buat setiap kami. Karena Engkau Allah yang telah menyediakan kemenangan bagi setiap kami yang percaya dan taat setia kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh menerima akan berkat-Nya Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.